Hai Diginets, hari ini kita mau ngobrolin topik yang sempat bikin rame di sosial media. Apalagi banyak orang yang ngeluh karena kerjaannya jadi keganggu. Beberapa waktu lalu soal kabar teknologi kecerdasan buatan dari beberapa developer yang aksesnya dibatasi sampai diblokir di Indonesia. Banyak juga narasi yang bilang kita bakal ketinggalan zaman lah, atau kita balik ke zaman purba lah, karena AI merupakan teknologi yang bisa bantu kita dalam keperluan kerja. Tenang, tarik nafas dulu, biar nggak makin parno sama berita yang seliweran. Yuk, kita bedah mana yang cuma mitos dan mana yang beneran fakta. Check it out. Oke, masuk ke mitos pertama. Pemerintah benci AI dan mau nutup aksesnya. Padahal faktanya nggak begitu. Pemerintah cuma minta penyedia layanan daftar secara resmi supaya lebih aman buat user. Oke, masuk mitos kedua. Pemblokiran AI, data kita bakal hilang permanen. Faktanya, akses cuma ditutup sementara sampai urusan administrasi beres. Data kamu biasanya aman di server mereka. Oke, masuk mitos ketiga. Pakai VPN adalah satu-satunya jalan ninja. Padahal faktanya banyak kok alat AI serupa yang sudah legal dan bisa dipakai tanpa harus ribet pakai VPN. Mitos keempat, Indonesia bakal ketinggalan teknologi dibanding negara lain. Faktanya enggak kok. Hal ini untuk menekan aturan yang dibuat agar perlindungan data pribadi buat kita pengguna AI di Indonesia. Kenapa sih harus ribet bikin blokir segala? Analoginya gini, kayak ibarat kita dagang dan butuh untuk izin. Nah, aturan ini sebenarnya adalah cara pemerintah buat bilang ke perusahaan teknologi besar kayak, Kalian jualan dan nyari untung di sini, tolong lapor ke kami. Biar kalau ada apa-apa sama warga kami tahu harus hubungin siapa. jadi ini bukan soal benci teknologinya, tapi soal tata krama bisnis terutama di Indonesia. Oke, isu perlindungan data. Pernah kepikiran nggak? Semua curhatan atau kerjaan penting yang kamu ketik di AI itu lari kemana? Dengan adanya aturan pendaftaran ini, pemerintah pengen pastiin kalau data kamu nggak disalahgunakan. Amit-amit ada kebocoran data, mereka punya tanggung jawab hukum di Indonesia. Ini sebenarnya proteksi buat kita, bukan buat nyusahin kita. Oke, terus pasti kalian banyak yang nanya, solusinya gimana dong? Masih banyak alternatif kok. Dunia AI itu luas banget. Nggak cuma satu atau dua nama doang. Banyak kok platform AI lain yang fungsinya sama canggihnya. Buat kerjaan tugas, bikin kode program, sampai bikin gambar yang udah patuh aturan. Lancar jaya, diakses pakai koneksi internet biasa. Agar AI bisa legal di Indonesia, developer harus pemenuhan kewajiban administratif, penyesuaian kebijakan layanan, komitmen terhadap tata kelola dan perlindungan pengguna. Jadi regulasi hadir untuk mengawal agar teknologi dari pihak manapun sesuai dengan regulasi, jadi tidak terjadi kesalahan dan ketimpangan. Dari pemblokiran layanan digital di Indonesia, umumnya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Ada beberapa isu yang tersorot, yaitu kepatuhan terhadap aturan penyelenggara sistem elektronik, mekanisme pengendalian konten, dan moderasi, perlindungan data pengguna. Yang terakhir, transparansi layanan berbasis AI. Artinya, pemblokiran bukan soal menolak teknologi, melainkan memastikan setiap layanan digital beroperasi sesuai hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.
Jadi, jangan gampang kemakan narasi kalau Indonesia anti teknologi. kita cuma lagi rapi-rapi aturan aja. Biar pas kita pakai teknologinya, kita nggak was-was soal keamanan data diri kita. Santai aja, teknologi itu bakal terus ada. Cuma cara masuknya aja yang lagi diatur. Gimana? Kalian termasuk tim yang sempat panik atau tim yang santuy aja? Coba absen di kolom komentar ya.